Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Surat Al-Hajj ayat 11 yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga ini, bagian ketiga, mahabbatullah, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah, beribadah itu berada ala harf, di tepi. Fa in asabahu khairun, jika ia memperoleh kebaikan, memperoleh kebajikan, itma'anna bih, maka ia dalam keadaan tenang, dalam keadaan tetap. Wa in asabathu fitnah, jika ia ditimpa oleh suatu bencana, inqalaba ala wajhih, maka mukanya atau dia berbalik ke belakang. Jadi orang yang beribadah di tepi itu dalam keadaan namanya tidak istiqomah, diberi kebaikan, dia beribadah, tetapi diberi kekurangan, dia tidak beribadah. Nah, maka kita berharap dengan kajian yang seri ketiga ini, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita ridho, kita cinta, sehingga dengan keadaan tersebut Allah justru malah memberikan kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi hidup itu berputar. Ketika kita berada di atas, kita bersyukur. Ketika kita berada di bawah, kita bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan, dua-duanya jalan menuju kebaikan, kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita malah berbalik, tidak beribadah kembali. Karena Allah memberikan kepada kita adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah berikan kepada kita itu sia-sia. Kita sekarang
mungkin hawanya agak panas. Kalau di ujung daerah sana kutub itu dingin. Nah, mereka mengharapkan panas. Nah, subhanallah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, kita akan membahas bagian ketiga kemarin, keutamaan mahabbatullah, keutamaan cinta kepada Allah. Yang pertama, dengan cinta kepada Allah merupakan pokok dan inti dari tauhid. Pokok dan inti dari tauhid. Kemudian yang kedua, orang yang mahabbah kepada Allah maka akan terhindar dari maksiat. Ya, kemarin kisahnya Buya Hamka, Profesor Buya Hamka. Profesor Buya Hamka satu saat menjadi musafir ke Amerika. Nah, di Amerika jauh perjalanan berapa jam? Mungkin 2 hari ya. Saya pernah ke Amerika, berangkat dari sini hari Jumat, ya, hari Jumat, ternyata sampai sana baru hari Kamis, ya, ya, jadi cepet banget. Nah, pas Buya Hamka itu maghrib masuk ke kamar, dikisahkan dalam tafsir Al-Azhar, kemudian maghrib dan isya dijamak. Tiba-tiba ada namanya pelayannya perempuan, tok 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 tok. Nah, gitu. Dengan bahasa Inggris menawarkan, Bapak, di sini ada pelayanan. Pelayanannya tidak hanya yang fisik tetapi yang rohani. Teman tidur. Baru saja Buya Hamka melaksanakan sholat, ini ada tawaran berbuat maksiat. Ya. Tawarannya gratis karena fasilitas. Nah. Kalau berbuat tidak baik, tidak ada yang tahu karena kita jauh dari negara Indonesia. Kemudian dia teringat ayat-ayat yang dia baca. Ya, dalam Al-Fatihah dia baca, dalam tahiyat dia baca. Masa saya sudah berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian ayat bagian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, tawaran tadi berbuat tidak baik, lurus nopo bengkok? Bengkok. Jadi kalau diterima nggak ada yang tahu, gitu. Tapi cahaya Allah, ketenangan Allah diberikan kepada orang-orang yang tadi kokoh, ya, mahabbah, akhirnya dengan yakin, dengan penuh dan dengan sopan dia sampaikan, mohon maaf saya seorang muslim tidak mau terjerumus ke dalam hal itu. Nah, kemudian dia sampaikan di tafsir Hamka, inna aqimis sholah, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, subuhnya
Hamka itu merasakan begitu dekatnya kepada Allah. Subuhnya tadi, setelah sholat subuh, dia menulis subuhnya lebih khusyuk dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Karena apa? Allah menyelamatkan, ya. Allah cinta kepada dirinya, sehingga perbuatan yang di depan sudah ditawarkan, akhirnya ditolak. Itu semuanya karena cintanya Allah kepada kita, maka sudah sepantasnya kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa merasakan betapa Allah cinta kepada kita. Bahkan ayat sifat Allah yang selalu diulang-ulang adalah Ar-Rahman. Jadi setiap kali kita membaca surat-surat yang baru, maka di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada surat namanya Ar-Rahman, surat Allah Zat yang maha pengasih. Cintanya Allah, mahabbahnya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia sungguh luar biasa. Apalagi kasih sayangnya Allah nanti kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, nikmatnya Allah begitu banyak, tetapi seringkali manusia mendustakannya, sehingga ditutup setiap kali Allah mengkisahkan namanya nikmat-nikmat Allah, maka diulang. Di situ ada namanya tikror, pengulangan. Bahkan khusus pengulangan dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sebagai contoh saja, khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jawabnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Jawabnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ila akhirnya. Diulang. Maka terhadap nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Nah, itu menunjukkan orang yang cinta kepada Allah, maka Allah akan lindungi dari kemaksiatan, dari perbuatan yang menenggelamkan, perbuatan yang menyengsarakan. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul, masih anak-anak, masih remaja. Nabi itu ada namanya kejadian sebelum diangkatnya menjadi nabi, kejadian yang luar biasa. Ya. Teman-teman Muhammad waktu kecil itu biasa berbuat tidak baik. Nah, Nabi itu sampai direksa, dijaga karena kecintaan Allah kepada Muhammad yang nanti menjadi nabi, dan Nabi senantiasa juga cinta kepada Allah sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang tidak baik. Sehingga kemudian satu saat, kok kanca-kanca saya pada kesana, ya, pada bermain dan melihat sesuatu yang tidak baik. Ya, di sana ada tontonan. Nah, akhirnya Muhammad kecil itu, remaja itu ngikuti.
Jane nengana lagi ada apa ya, tontonan apa kok menarik sekali. Itu kisahnya ada di dalam Min Akhlaqin Nabi ya, Min Akhlaqin Nabi Ahmad Muhammad Al-Hufi. Jadi bagian dari akhlaknya Nabi adalah Allah menjaganya ya, Allah memuliakannya. Nah, gitu. Nah, singkat kisah, teman-temannya sudah sampai di keramaian, tapi Muhammad saat itu belum sampai ke tempat yang dituju, yang orang-orang pada kesana itu ramai banget. Itu ternyata ngantuk. Jadi misalnya di Pleken di sana, baru sampai di sini rasanya sudah ngantuk. Ya. Sehingga kemudian tertidur sampai pagi. Ya, sampai pagi belum sampai ke tempat yang orang-orang menuju ke sana. Nah, sampai pagi kemudian dia terbangun karena hari sudah mulai panas, sudah terik. Nah, baru bangun, tengok-tengok, loh saya sih ada di mana? Saya ada di mana? Ternyata baru teringat saya tadi malam mau nonton, ngikutin teman-temannya pada kesana. Jadi belum sampai ke tempat yang dianggap sebagai tempat permainan tidak baik. Jadi kalau dalam orang-orang dulu kan hanya molimo gitu ya, kumpul di sana. Esoknya orang-orang para remaja ramai juga begitu, ingin pada ke sana, saling nyamperin, yuk kita ke sana. Nah, akhirnya pada ke sana, diulang lagi kali yang kedua. Belum sampai ke tempat yang dituju, ya, Nabi Muhammad waktu kecil itu pun akhirnya tertidur sampai yang ketiga. Nah, akhirnya ini Allah sebagai Rabbul Alamin tidak menghendaki saya untuk ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu cintanya Allah kepada Nabi, maka Nabi pun cinta kepada umatnya. Itu tercantum dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir ya. Surat At-Taubah yang terakhir, Nabi sangat cinta sekali kepada umatnya, sehingga kecintaannya itulah yang menjadi untean yang diungkap di dalam Al-Quran, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa, cintanya kepada Allah luar biasa, kepada umat manusia juga luar biasa. Kita hafalkan surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Ini ayatnya, 2 ayat sudah hafal, bahkan ini menjadi zikir pagi ya, bagian dari zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha
La ilaha illahu. Kalau diwasolkan hunya pendek, tapi kalau berhenti ya waqaf, huanya harokat fathahnya menjadi doma sehingga panjang. La ilaha illahu. Tapi kalau diwasolkan la ilaha illahu alaihi. La ilaha illahu alaihi. Terusnya tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini Allah memuji, mencatat, mengabadikan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai Nabi, nabinya cinta kepada Allah. Bahkan karena Allah perintah kepada Nabi untuk mencintai semua apa yang ada di langit dan bumi, maka Nabi mempraktekkan, yaitu namanya akhlak dengan Nabi, azizun alaihi ma'anittum. Itu yang pertama, terasa olehnya penderitaan kalian, yakni terasa berat olehnya sesuatu yang membuat umatnya menderita karenanya. Jadi umat-umat terdahulu kalau berani dengan Nabi, maka nabinya berdoa agar umatnya dihancurkan, diganti, ditenggelamkan. Contohnya siapa, Dek? Ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah sampai 950 tahun lebih. Ya. Jadi dakwah hanya dapat beberapa orang. Bahkan kalau dakwah Nabi Nuh itu hanya diecek, hanya dibully, hanya ditantang, ya, ditantang gelut, begitu ya. Nabi mengajak kepada kebaikan, malah umatnya menolak. Begitu. Dikisahkan dalam surat Nuh, maka Nabi Nuh enyahkan saja, ya, ganti saja umat yang ingkar dengan umat yang baik. Begitu. Nabi akhirnya umatnya yang membangkang tenggelam. Nabi siapa lagi, Dek? Ya. Nah, umatnya itu ketika menjalankan, kalau Nabi itu menginginkan, ya. Jadi beragama itu berat, tetapi karena Nabi menginginkan, beratnya itu tidak memberatkan sampai syariat tidak bisa dijalankan, maka Nabi diberikan keistimewaan, yaitu azizun alaihi ma'anittum, sehingga dijelaskan dalam hadis, inna hadzal din yusrun. Islam, agama itu mudah. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita rukunya sholat kan berdiri. Lah wong ora kuat berdiri bisa duduk. Nah, itulah mudahnya syariat Islam. Sehingga yang memberatkan Nabi juga merasakan. Ya.
Sehingga kemudian Nabi diberikan keistimewaan adanya rukhsah. Umat Nabi diberikan rukhsah. Sholat dengan duduk tidak bisa, mungkin sakit, maka boleh sholat dengan berbaring, dengan tidur seperti di rumah sakit. Berbaring tidak bisa, maka dengan isyarat pun bukan sakit, ya disolati, gantian disolati. Nah, itu. Sehingga agama menjadi mudah. Ya. Karena mudah, maka syariatnya bisa dijalankan. Nabi merasakan, ya, sehingga jangan sampai kemudian kita berdalih lawong, nah begitu ya. Maka dalam syariat puasa kita juga begitu, diberikan namanya rukhsah. Jadi setiap kali ada ketetapan hukum, maka disitulah Allah menurunkan namanya kemurahan. Kemurahan untuk apa? Agar umatnya bisa menjalankan syariat sehingga terselamat. Kemudian harisun alaikum, Nabi itu sangat ingin agar umat akhir zaman ini memiliki keimanan dan keselamatan. Jadi kita ini masuk dalam kategori umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibutuhkan lagi lowongan nabi. Pun tutup. Karena sudah tutup berarti tanda biksahnya nabi, ya, itu sebagai akhir dari umat, ya, akhir dari umat, atau kita umat akhir zaman. Nah, cuma di Indonesia karena memang ada kepercayaan ada nanti Ratu Adil, sehingga sudah jelas-jelas secara akidah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata Indonesia sudah menyumbang kurang lebih 15 nabi palsu. Pengikutnya juga banyak, ya, pengikutnya juga banyak, sehingga disebut aliran sesat, ya, karena mengaku sebagai nabi. Nah, kalau yang terakhir itu adalah Nabi Ahmad Musoddek. Ahmad Musoddek. Hati-hati kalau nama nabi itu laki-laki apa perempuan? Nabi-nabi laki-laki, ya. Ada nabi perempuan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu semuanya laki-laki. Tapi di Indonesia ada nabi perempuan. Siapa namanya? Lia Edan. Lia Aminuddin. Lia Edan. Tangan kanannya itu, ya, alumni dari pondok terkenal, tangan kanannya. Jadi dia punya aliran namanya Salamullah, itu merangkum semua ajaran agama, dirangkum, dicampur jadi satu. Ya, itu termasuk kategori, ya, sesat, sehingga masuk ke dalam penjara. Nah, Ahmad Musoddek juga begitu, ya. Ahmad Musoddek sedang bersemedi mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi, ya. Itu pelatih bulu tangkis, ya. Pelatih bulu tangkis menjadi nabi, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah akhir zaman yang nanti banyak kerusakan, ya. Maka kita tetap berpegang teguh dengan ajaran agama, apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah yang dijaga, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang akan menjaga sampai nanti hari kiamat. Nah, sifat Nabi yang kedua,
ingin agar umatnya memiliki keimanan, keselamatan, sehingga selamat fit dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga, Raufur Rahim, ya, bil mu'minina Raufur Rahim, sangat penyayang, ya, sangat penyayangnya kepada orang-orang mukmin, kepada manusia, sampai-sampai dijelaskan misi Nabi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi misi Nabi diutus ke muka bumi ini adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Manusia mendapatkan kasih dan sayang, bahkan makhluk-makhluk yang lain juga mendapatkan kasih dan sayang. Maka dikisahkan ada seorang yang masuk ke neraka gara-gara menyiksa kucing, ya. Jadi kucingnya dimasukkan ke dalam karung, tidak diberi makan, tidak diberi napas. Apa yang terjadi, adik? Kucingnya mati. Nah, maka orang yang melakukan namanya tidak berperi kehewanan itu, maka masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kucing adalah makhluknya Allah. Kita manusia tidak boleh berbuat zalim semena-mena terhadap makhluknya Allah. Maka irhamu man fil ardi raufun rahim. Sayangilah semua apa yang ada di dunia ini, niscaya engkau akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Itu Nabi sangat cinta kepada manusia, bahkan kepada semua makhluk-makhluknya Allah, maka diberi rahmat, kasih dan sayang. Dalam ajaran Islam kita juga tidak boleh kencing sembarangan, ya. Misalnya dilarang untuk buang air kecil di pohon. Di pohon. Apa akibatnya adik-adik kalau pohon dikencingin? Ya, nanti pohonnya mati. Padahal pohon juga makhluknya Allah. Mungkin juga di pohon itu ada hewan lain. Nah, ketika hewannya dikencingin, maka hewannya jadi banggel. Jadi mungkin juga ngantuk, ya, terbang langsung, jadi ya membuat masalah. Maka kita tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi ada aturannya. Dengan air, dengan apapun, maka kita harus menyayangi mereka. Ketika kita sayang kepada mereka, makhluk-makhluk tersebut, benda-benda tersebut, maka Allah pun akan memberikan kasih sayang kepada kita. Yang selanjutnya, jadi dengan kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita, sehingga ketika kita satu saat tergelincir ke dalam hal-hal yang berbuat tidak baik, maka kita akan terhalang. Seperti tadi Nabi menjadi tidak melihat yang negatif, menjadi terbentengi, menjadi terselamatkan, sehingga kita menjadi selamat fit dunya wal akhirah. Jadi dengan kita cinta kepada Allah, maka Allah akan menurunkan cinta kepada kita, sehingga kita tidak jadi berbuat tidak baik. Kita menjadi terselamatkan. Yang ketiga, kemarin sudah sampai sekarang bagian selanjutnya,
cinta kepada Allah akan menghilangkan perasaan was-was. Ya, perasaan was-was. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita akan terhindar dari was-was. Dan was-was itu sesungguhnya adalah tipu daya setan. Maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Ma'udzatain, 2 surat minta perlindungan, dibaca pada pagi hari dan sore hari atau setelah kita melaksanakan sholat. Al-Ma'udzatain, 2 qul atau 3 qul. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, bagian yang terakhir alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswis, ya, yuwaswisu. Di situ ada al-khannas. Napa al-khannas? Ya, al-khannas itu maju mundur. Jadi kalau manusia zikir, sifat setan itu lari, ya, lari. Jadi kalau hati kita zikir kepada Allah, maka setannya akan lari, ya, takut. Tapi kalau hati kita tidak zikir, hati kita kosong, hati kita tidak zikir kepada Allah, maka setannya masuk ke dalam hati kita, membisikkan, ya, membisikkan pikiran, membisikkan hati, sehingga kemudian diperintahkan pikiran kita menjadi pikiran yang berbuat tidak baik. Ayo, di sana ada motor, motornya tidak dikunci, tidak ada orangnya, dibisikin, sehingga kemudian orang melakukan tindakan tidak baik. Nah, tapi orang yang senantiasa cinta kepada Allah, buktinya cinta, maka hatinya dibasahi dengan kalimat Allah, hatinya tidak pernah lupa, tidak pernah kosong, tapi senantiasa diisi dengan zikir, diisi dengan kalimat thayyibah, diisi dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga was-wasnya itu menjadi hilang, ya, tipu daya setannya menjadi hilang. Yang selanjutnya mungkin dicukupkan sampai di situ. Bagaimana mendapatkan cinta kepada Allah, ya, bagaimana mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara singkat kita akan jelaskan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, ya, karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka wujud kita cinta kepada Allah adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga Allah akan mencintai kita. Salah satu hadis yang sudah masyhur, bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang sebagai syafi'an li ashabih, sebagai penolong. Nah, jadi kalau hari kiamat itu matahari begitu pendek atau begitu dekat dengan diri kita, beberapa hasta, maka banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hari ini kan kita berkeringat, gitu. Berkeringat. Itu mataharinya juta-juta kilometer, gitu. Lah nanti hari kiamat begitu dekat, maka orang banyak yang tenggelam. Ya, keringatnya tergantung dari amalnya. Nah, begitu. Kalau amalnya banyak,
maka yang melindungi adalah amal kita sehingga kita menjadi tidak kepanasan. Nah, salah satunya adalah Al-Qur'an. Maka mari mumpung kita masih punya kesempatan, kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Minimal kalau kita tidak mampu, ya kita istiqomah, ya 3 ayat setiap hari, 3 ayat setiap hari itu jauh lebih baik daripada yang banyak cuma sekali. Nah, 3 ayat habis maghrib misalnya 4 ayat, 3 ayat, besoknya dilanjutkan terus menerus, itu lebih baik. Khairul a'mali adwamuha, ya. Indallahi adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan adwamuha, terus menerus, wa inqalla, walaupun itu sedikit, ya. 3 ayat kan sedikit, ya. Itu besoknya 3 ayat, besok 3 ayat, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang banyak tetapi hanya sekali. Nah, inilah fungsinya kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa mencintai kita sehingga kita pun menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukan perbuatan yang baik menjadi dimudahkan. Mungkin sudah azan apa ya? Mungkin azan terlebih dahulu. Berikutnya teriring doa semoga kita semuanya mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, dan saudara-saudara kita yang sedang berjuang khususnya di Palestina diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, keselamatan di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.